Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan 3 agenda rapat kita pada hari ini, saya akan coba membahas lebih dalam terkait yang poin 1 dan poin 2. Nanti yang poin 3, teman-teman yang teknis, Pak Adil nanti mungkin yang akan secara teknis bagi seluruh satgas, baik di kantor wilayah maupun UPT yang ada di seluruh Indonesia, yang akan mengaplikasikan supaya kerja kinerja sudah berbasis pada impact atau kinerja harian. Bapak Ibu, terkait dengan poin pertama, setelah kemarin kita sudah laksanakan konseling satu atap dengan BKN terkait penetapan NIK, ada beberapa surat keputusan pengangkatan CPNS yang memang masih belum diterima oleh rekan-rekan. Sementara kami sudah cetak semua khusus yang golongan 3 di Jakarta. Dan sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, tinggal proses pengiriman yang nanti akan kami laksanakan untuk segera memang harus diserahkan kepada para CPNS yang akan kita panggil di tanggal 30 Desember nanti. Mohon izin, kita baik di pusat maupun di kantor wilayah, mulai setelah dengan rapat kita hari ini, sudah mulai membuat surat pemanggilan kepada CPNS untuk dapat hadir di tanggal 30 Desember 2020. Untuk unit pusat nanti Sekretariat Jenderal Biro Kepegawaian yang akan melaksanakan pemanggilan. Lalu untuk unit kantor wilayah atau CPNS daerah nanti dipusatkan di kantor wilayah agar mereka seluruhnya bisa datang di tanggal 30 yang jamnya nanti kita akan sesuaikan baik di wilayah timur, tengah, dan barat karena kemungkinan ada pengarahan secara langsung yang di kantor wilayah dengan virtual oleh Bapak Sekretaris Jenderal terhadap para CPNS tahun 2019 yang telah diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses yang pertama adalah membuat surat pemanggilan kepada para CPNS yang sudah ditempatkan di masing-masing kantor wilayah di unit Bapak Ibu sekalian. Kalau memang masih ada yang belum memiliki alamat lengkap dan nomor telepon peserta CPNS, bisa segera nanti di grup WA memintakan kepada kami, nanti kami share alamat atau biodata peserta, baik alamat dan nomor teleponnya. Itu yang pertama, mereka dipanggil di tanggal 30 Desember 2020 untuk seluruhnya di masing-masing kantor wilayah. Dan pakaian dan kelengkapan yang nanti kami akan pandu dalam surat Sekretaris Jenderal yang akan ditujukan kepada para kepala kantor wilayah. Selanjutnya nanti ada proses orientasi tahap pertama. Orientasi ini mungkin kalau di tanggal 30 selain dari pengarahan Bapak Sekretaris Jenderal secara virtual kepada seluruh CPNS yang ada, nanti dilanjutkan oleh pengarahan dari kepala kantor wilayah di masing-masing wilayah. Dilanjutkan juga nanti kalau memang ada pengarahan dari masing-masing kepala divisi yang ada, dipersilakan. Rundown-nya nanti kami akan siapkan bersamaan dengan surat yang kami akan segera luncurkan kepada masing-masing wilayah. Nah, untuk agenda yang pertama ini, kami minta masukan dan saran dari Bapak Ibu. Kalau memang ada, silakan Bapak Ibu bisa di kolom chat, Bapak Ibu bisa ajukan kalau memang nanti ada yang ingin terkait dengan agenda kita yang pertama. Sebelum kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu terkait dengan proses seleksi ujian dinas dan CPNS. Mungkin terkait dengan pemanggilan CPNS ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan, kami bisa langsung diskusi untuk yang agenda pertama. Maluku, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Apa yang mau Tanya Pak, langsung dulu ada yang bertanya. Iya. Silakan di kantor wilayah Maluku. Pak Sulteng. Sulawesi Tengah, iya silakan Sulawesi Tengah. Ya, baik, terima kasih Pak Uji terkait dengan pelaksanaan orientasi CPNS. Jadi yang ingin saya tanyakan, pelaksanaannya berapa minggu dan berapa bulan? Itu pelaksanaan orientasinya. Terima kasih, itu aja Pak Uji. Oh baik Bapak Ibu, untuk yang tahap pertama ini mungkin di tanggal 30 Desember ini sebenarnya hanya proses pengenalan dari pimpinan pusat, pengarahan Pak Sekjen, lalu nanti ada proses penyerahan SK kepada masing-masing CPNS yang ada. Setelah itu kalau sudah selesai pengarahan dari kantor wilayah, para CPNS ini bisa langsung diserahkan ke masing-masing kepala UPT yang ada di wilayah masing-masing. Nah, proses selanjutnya di tanggal 4 Januari nanti kita buatkan semacam buku panduan terkait dengan orientasi pengenalan lingkungan kerja dan kode etik. Itu nanti secara rinci mungkin teman-teman dari bagian mutasi, di sini ada Pak Beni nanti yang akan membuatkan buku panduan atau buku pedoman terkait dengan orientasi selanjutnya. Yang pasti roadmap untuk proses orientasi CPNS ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita adakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau memang orientasi dipusatkan di kantor wilayah, mungkin bisa selama 1 minggu diputar atau di orientasi di kantor wilayah, baru diserahkan ke kantor di UPT masing-masing. Atau setelah mereka diserahkan SK-nya, ini pun bisa langsung diserahkan ke UPT masing-masing untuk proses orientasi di masing-masing unit kerja. Kalau untuk di unit pusat, ini ada wacana memang kami akan laksanakan tidak lagi dengan seperti tahun-tahun sebelumnya klasikal, tapi sudah bisa menggunakan teknologi informasi, yaitu dengan sistem virtual. Artinya mereka bisa mengikuti proses orientasi yang nantinya akan dipandu oleh para pimpinan tinggi yang ada di unit pusat untuk pengenalan tata laksana dan organisasi Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Tapi nanti panduannya untuk orientasi yang mulai bulan Januari ini dibuatkan buku panduan sehingga bisa kita secara serentak atau secara bersama-sama kita bisa laksanakan orientasi tersebut. Mungkin itu Pak. Sementara yang tanggal 30 dulu yang kita akan laksanakan ini terkait dengan proses pemanggilan dan penyerahan SK. Mungkin itu Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan dari Sulawesi Tengah. Baik Pak, sudah jelas. Pak Oji. Siap, silakan Bapak. Maluku Mas Oji. Siap Maluku. Pak. Siap Pak. Jumlah dari peserta kita hampir 200 orang itu di Papua Pak. Kemudian yang menjadi kendala bagi kami kan itu tersebar di beberapa daerah tingkat 2 yang jarak tempuhnya tetap memakai pesawat Pak. Dalam ini kalau untuk 1 hari saja berkumpul di Kanwil tentu itu sangat memberatkan. Ada yang tiket hampir 1,5 juta atau 3 juta sekali PP Pak. Jadi harapan kami apakah media daring ini khusus untuk di luar dari Jayapura, dan untuk Jayapuranya kita panggil langsung. Mohon petunjuknya Pak Kabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Kadif. Izin Pak untuk pemanggilan ini bagi yang jauh-jauh ya mungkin nanti secara teknisnya kita akan atur ulang lagi Pak. Untuk yang wilayah yang dekat-dekat mungkin bisa datang ke kantor wilayah. Kalau memang jaraknya yang Bapak khawatirkan ini karena untuk pemanggilan hanya 1 hari, mungkin Bapak bisa serahkan ke KUPT masing-masing agar mereka juga bisa mengikuti pengarahan dari Pak Sekjen secara virtual di UPT masing-masing, Pak. Ya. Ini bagi yang memang tidak memungkinkan untuk dipanggil ke kantor wilayah karena jarak yang jauh tadi. Ya Pak, nanti di buku masa COVID di surat ini juga Sekretariat Pak. Jenderal mungkin kami akan jelaskan seperti itu, Pak. Iya, Siap, Bapak. Oke. Makasih Pak Kabar, makasih. Siap, Pak Kadif. Silakan kalau masih ada lagi Maluku dengan pemanggilan. Siap, Ibu.
Izin Maluku, Pak. Oh, siap. Pak Muhsin, silakan. Terima kasih Pak Oji atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Maluku masih sisa 19 orang yang belum kami dapat SK-nya, Pak. Itu untuk sarjana. Ya, kalau untuk SLTA sudah tidak ada masalah, kami sudah punya semua. Yang 19 ini yang kami belum dapat dari pusat. Ya, mungkin ada kendala apa kami juga belum tahu, sehingga kami masih menunggu sampai dengan saat ini 19 orang itu agar Bapak dapat mengirimkan kepada kami supaya dari 19 itu kami bisa melengkapi dengan teman-teman yang lain. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan masalah orientasi. Orientasi karena memang saat ini adalah pandemi COVID-19, mungkin itu diserahkan mekanismenya saja kepada masing-masing kantor wilayah untuk dapat mengatur masalah orientasi di kantor wilayah. Mungkin dibagi antara SLTA dan sarjana. Jadi mungkin kalau 1 minggu berarti jadinya nanti 2 minggu untuk SLTA 1 minggu dan sarjananya 1 minggu. Jadi teknisnya mungkin diserahkan aja kepada masing-masing kantor wilayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila semua nanti dikumpul pada tanggal 30 Desember itu mendengar pengarahan langsung dari Bapak Sekretaris Jenderal, berarti kami semua itu jumlahnya 147. Wah, kalau 147 dengan kondisi kami sekarang ini berarti mungkin tidak memungkinkan, Pak. Iya, kami mengusulkan itu mungkin kalau pengarahan, ya kalau pengarahan itu tanggal 30 itu mungkin pakai Zoom mungkin itu bisa. Tapi kalau secara langsung mendengar di aula, pengarahan langsung dari Bapak Sekjen itu mungkin ya perlu banyak itu Pak, 147 ditambah dengan pegawai, sementara pandemi ini lagi ya meningkatnya, saya kira itu mungkin nggak bisa itu Pak. Saya kira untuk yang pertama itu yang perlu kami sampaikan kepada Pak Oji dan Pak Karo untuk dapat memikirkan mekanisme ini. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak. Terkait dengan SK yang masih ada sisa belum kami serahkan, ini sebenarnya sudah selesai semua Pak, tinggal proses pengiriman. Kecuali ada beberapa jabatan yang memang kosong, seperti arsiparis itu memang formasinya kosong karena pelamarnya memang tidak mencukupi jumlah formasi. Lalu ada beberapa juga formasi yang mengundurkan diri seperti itu, ini dalam proses juga penggantian. Jadi untuk SK yang belum diterima, ini sudah ditandatangani semua oleh Pak Kepala Biro Kepegawaian, tinggal proses pengiriman. Nanti ditunggu saja Pak, kami akan kirimkan melalui jasa pengiriman yang paling cepat agar bisa diterima secara tepat dan cepat kepada teman-teman di kantor wilayah. Nah, terkait dengan proses pemanggilan, jadi ini akan kami sampaikan juga kepada pimpinan Pak, bahan masukan dari Pak Kabak terkait dengan di masa pandemi ini mengumpulkan sejumlah orang dalam jumlah yang besar. Memang kemungkinan untuk pengarahan Pak Sekjen ini kami serahkan teman-teman kantor wilayah untuk mengadakan secara virtual. Kalaupun tempatnya tidak memungkinkan, ya mungkin nanti linknya itu bisa di-share. Seperti tadi yang arahan dari Pak Kadif di Papua ini karena tersebar jaraknya sangat jauh sehingga memungkinkan semua di kantor wilayah bisa langsung SK-nya itu diserahkan kepada kepala UPT-nya untuk nanti dikumpulkan di masing-masing UPT biar agak
terurai gitu Pak. Jumlahnya tidak terlalu besar di kantor wilayah. Mungkin bisa disiasati seperti itu Pak Kabak. Jadi tidak harus semua berkumpul di kantor wilayah kalau memang tempatnya atau jumlahnya besar sehingga tempatnya tidak memungkinkan di masa pandemi. Mungkin itu Pak Kabak. Jadi nanti ini juga bahan masukan buat kami bagaimana nanti proses tanggal 30 ini, apakah mereka, yang jelas CPNS ini memang harus kita datangkan walaupun nanti tersebar di beberapa lokasi seperti itu, tidak terkumpul langsung di satu tempat. Itu mungkin Pak Kabak sementara informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada lagi dari teman-teman kantor wilayah lain. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Karo. Waalaikumsalam Pak Kadif, siap Bapak? Siap, sehat Bapak. Alhamdulillah Pak Kadif. Terima Siap, kasih. silakan Bapak. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bang Oji pagi ini. Assalamualaikum kepada teman-teman semua di Indonesia. Pertama, berkaitan dengan tanggal 30, kami akan menyampaikan SK itu mungkin akan secara terjadwal sehingga tidak 209 sekaligus bagaimana formasi untuk Jawa Barat akan hadir pada hari yang sama. Kemudian untuk penjelasan bahwa kami akan menggunakan perwakilan, Pak. Perwakilan sesuai dengan ruangan aula yang tersedia dan kami akan memanfaatkan aplikasi Zoom Jawa Barat yang bisa menampung 500 partisipan sehingga yang tidak hadir akan mengikuti seluruh kegiatan dan arahan Pak Sekretaris Jenderal melalui aplikasi Zoom. Adapun untuk setelah itu berkenaan dengan orientasi khususnya terkait dengan TUSI, sehingga mereka mempunyai gambaran apa yang akan dikerjakan, kita mau gunakan aplikasi Zoom juga karena memang tempat yang terbatas, sehingga mereka akan kita bagi secara klasikal. Karena kalau secara keseluruhan pastilah tidak efektif. Jadi kita akan menggunakan sistem corporate university dengan klasikal dan masing-masing nanti dengan narasumber yang secara bergantian kita jadwalkan sehingga secara umum mereka akan memperoleh TUSI sesuai dengan ketentuan dari Sekretariat Jenderal khususnya terkait dengan keputusan Menteri berkaitan dengan organisasi dan tata kerja satuan kerja di mana mereka akan ditugaskan. Jadi mohon izin nanti kalau ada berkenaan dengan jadwal dan sebagainya, kami akan lanjutkan katakanlah pada hari ini misalnya ada arahan Pak Karo atau arahan dari pejabat di Sekretariat Jenderal, kami akan sender atau kita akan relay ke seluruh teman-teman calon pegawai negeri yang baru ini, sehingga mereka semua mendapatkan informasi dengan catatan bahwa mereka wajib melaporkan melalui chatting bahwa kehadiran mereka sehingga semua akan terpantau. Bagi yang tidak mengetik chatting kehadiran, kita anggap akan mendapatkan teguran. Sehingga sedini mungkin untuk ketertiban disiplin keikutsertaan para CPNS ini juga terpantau dengan baik. Demikian Pak Oji, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadif. Izin memang rencananya proses orientasi yang akan dimulai di bulan Januari itu seperti itu Pak. Mungkin nanti dari kami juga akan menyiapkan tayangan-tayangan berupa video dari pimpinan unit Eselon 1, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Kepala Badan, untuk nanti videonya bisa ditayangkan juga apabila memang memungkinkan waktunya bagi para CPNS untuk melihat tayangan video tersebut. Baik Pak Kadif, terima kasih banyak. Masih ada Pak Bram? Baik Bapak Ibu, kalau memang terkait dengan pemanggilan ini sudah tidak ada yang ditanyakan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami akan masuk ke ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas yang akan sebentar lagi kita laksanakan minggu depan rencananya. Karena semalam sudah kami umumkan terkait dengan seleksi administrasi. Lalu di 3 hari ini sampai dengan tanggal 9 nanti
ada masa sanggah di mana teman-teman para pegawai yang ikut seleksi bisa, yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus di seleksi administrasi bisa mengajukan sanggahan yang akan kami cek dan nanti akan kami umumkan kembali di tanggal 11 Desember bagi yang tadinya tidak memenuhi syarat lalu diterima sanggahannya dan bisa memenuhi syarat seperti itu. Nah, terkait dengan ujian penyusuan ijazah dan ujian dinas, untuk tahun ini karena memang kami menggunakan online, tidak lagi menggunakan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan CAT BKN, karena CAT BKN juga belum bisa dilaksanakan secara online, jadi kami berinisiatif untuk menggunakan aplikasi ini sebutannya Komet ya Pak Bram ya, Komet, komputer tes yang akan ditempelkan di aplikasi Simpek. Jadi di Simpek nanti teman-teman yang akan ikut ujian masuk melalui akun Simpek masing-masing dan milih fitur Komet untuk melaksanakan ujian secara online. Soal-soalnya juga tidak terlalu beda dengan CAT, hampir sama. Proses pengerjaannya juga seperti itu. Jadi teman-teman yang akan ikut itu tetap nanti bisa mengetahui nilainya setelah mengerjakan ujian secara langsung seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ujiannya, ini karena di masa pandemi ini kami juga memikirkan jarak yang ada di tiap-tiap kantor wilayah. Jadi tidak mungkin kami akan kumpulkan ujian ini di kantor wilayah. Jadi para pegawai ini nanti bisa mengikuti ujian di lokasi yang terdekat dengan unit kerjanya. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari teman-teman kantor wilayah. Kami buka di aplikasi di Simpek. Jadi kami buka di Simpek agar teman-teman di kantor wilayah dapat menentukan rayon yang akan digunakan untuk ujian secara online. Nah, rayon ini melihat kondisi jarak dari para pegawai. Jadi misalkan saya ambil contoh di Jawa Barat. Jawa Barat mungkin ada daerah yang sangat jauh. Kalau ke Bandung misalkan di Bogor, ini teman-teman yang sekitar Bogor seperti Sukabumi, lalu Bekasi misalkan, itu bisa menggunakan rayon Bogor. Nah, rayon Bogor ini yang menentukan adalah teman-teman kantor wilayah. Jadi teman-teman di kantor wilayah yang menentukan mana rayonnya agar para pegawai ini juga tidak kesulitan untuk mengikuti ujian di lokasi terdekat. Kami tidak batasi berapa rayon, berapa rayon pun silahkan saja. Memang kalau memang ini dibutuhkan. Tapi yang harus diperhatikan adalah terkait dengan tadi yang sampaikan Pak Kepala Biro, terkait dengan sarana prasarananya. Jaringan internetnya harus bagus. Jadi kalau ada UPT yang memang ditunjuk sebagai rayon, ya nanti teman-teman yang di sekitar wilayah itu akan mengikuti ujian di rayon tersebut dengan harapan internetnya memang jaringannya bagus sekali di situ sehingga tidak menyulitkan teman-teman yang akan mengikuti ujian. Nah, rayon ini dipilih, ditentukan oleh kantor wilayah berikut dengan UPT-UPT mana saja yang bisa masuk di rayon tersebut. Misalkan tadi contoh Jawa Barat akan di Bandung itu dibuat rayon di kantor wilayah. Nanti seputar Bandung, UPT-UPT mana saja yang akan mengikuti ujian di kantor wilayah. Lalu di UPT Tasikmalaya misalkan atau di UPT Bogor, mana yang ditunjuk atau ditentukan untuk jadi rayon, nanti teman-teman yang seputar Bogor itu bisa ikut di rayon yang ditunjuk sesuai dengan pilihan dari kantor wilayah. Nah, ini kami buka aplikasi di Simpek untuk segera menentukan kantor wilayah menentukan rayon-rayon yang ada di bawahnya, agar pada tanggal 11 nanti kami sudah bisa mengumumkan para peserta ujian yang akan mengikuti di rayon mana dan jamnya nanti kita akan tentukan biar tidak terlalu berbarengan agar tidak ada kendala di server kami. Jadi nanti jadwalnya kami akan tentukan, rayonnya yang menentukan dari teman-teman kantor wilayah, agar kami bisa menentukan siapa yang akan mengikuti ujian di rayon tersebut. Nah, ini misalkan di Papua Barat yang di Sorong tidak perlu harus datang ke Manokwari, tapi Bapak bisa ikut menentukan di rayon Sorong misalkan untuk UPT-UPT seputar Sorong. Dan di kantor wilayah yang lain juga demikian.
Panduannya seperti tadi, kami tidak batasi rayonisasinya. Silakan Bapak Ibu yang menentukan rayon-rayon mana saja yang memang bisa ditunjuk sebagai tempat untuk pelaksanaan ujian. Nah, untuk proses pengawasan ujiannya, ini kami serahkan kepada teman-teman kantor wilayah, apakah menunjuk teman-teman UPT yang ditunjuk rayonisasi untuk mengawasi ujian. Karena secara online, ya kami harap juga kejujuran dan pelaksanaan ujian yang transparan ini yang kami mohon dijaga agar tidak menjadi hal yang tidak terkesan hanya asal-asalan seleksi seperti itu. Itu termasuk ujian dinas tingkat 1, ujian dinas tingkat 2, penyesuaian S1 dan penyesuaian S2 semua menggunakan komputer, ujian komputer secara online. Ini terkait dengan proses ujian dinas dan penyesuaian ijazah. Jadi Bapak Ibu, terkait pelaksanaan ujian, kami memang jadwalkan di antara tanggal 14, 15, dan 16 Desember. Tapi nanti kami akan bagi ketiga hari itu untuk beberapa wilayah, tidak serentak. Karena kami menghindari adanya kredit di server kami sehingga menyebabkan jalannya ujian atau berlangsungnya ujian tidak lancar atau tidak nyaman bagi peserta seperti itu. Terkait dengan pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah ini, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kami akan siapkan buku panduannya, baik misalkan berita acara apa saja yang memang disiapkan di tempat atau lokasi ujian yang ditunjuk, lalu absensinya dan dokumentasinya seperti apa, nanti kita akan berikan panduan melalui buku pedoman untuk ujian secara online. Itu Bapak Ibu terkait dengan agenda yang kedua. Jadi kami mohon bantuan untuk Bapak Ibu segera mengisi rayonisasi yang ada di masing-masing kantor wilayah, agar kami bisa menentukan peserta-peserta yang ada di tiap-tiap wilayah ini untuk ikut ujian di rayon yang mana saja. Baik Bapak Ibu, terkait ujian dinas dan penyesuaian ijazah, ada yang ingin ditanyakan? Kanwil Sultra, Pak. Silakan Pak Kanwil Sultra. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kabak. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sedikit bertanya, yang pertama terkait dengan pemanggilan CPNS Pak, yang pertama. Itu yang rencananya pemanggilan dilaksanakan tanggal 30 Desember 2020. Insya Allah di situ kami akan memanggil dengan surat sesuai dengan arahan dari Biro Kepegawaian. Kemudian yang menjadi pertanyaan Pak Kabak, bagaimana kalau peserta atau CPNS tersebut ada yang terkonfirmasi COVID-19? Bagaimana kebijakan kami untuk menangani CPNS yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan orientasi. Orientasi ini apakah ada batasan, misalkan hanya 1 minggu, atau bisa kami lakukan kurang dari seminggu atau lebih dari 1 minggu Pak Kabak? Kemudian yang terakhir, terkait dengan ujian penyesuaian ijazah. Karena kami di Sulawesi Tenggara ini adalah kepulauan Pak Kabak, jadi ada yang di Bau-Bau, di Raha, di Wakatobi. Apakah dalam pengawasan, kan tidak mungkin kita ke wilayah tersebut, apakah kita bisa membuka Zoom misalkan Pak Kabak untuk pengawasan secara virtual? Itu, terima kasih. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kabak, terkait dengan yang pertama, pemanggilan, apabila ada peserta yang memang positif COVID-19 seperti tadi, ini perlakuannya memang sesuai dengan protokol kesehatan, mereka secara mandiri ya, mengisolasi dan tidak berkumpul bersamaan dengan peserta yang lain. Ini bisa nanti Bapak data lalu bisa diberikan saja link Zoom secara virtual, mereka bisa mengikuti dari tempat masing-masing, Pak. Jadi
nyata-nyata melaksanakan tugas memang sudah bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, tapi dengan sistem seperti kalau di pegawai itu seperti WFH Pak, work from home. Jadi tetap mengikuti kegiatan tapi by virtual. Artinya Bapak memang kalau memang ada yang pengarahan Pak Sekjen tadi ada virtual yang Bapak buka link Zoom-nya sendiri di kantor wilayah, silakan diberikan. Seakan-akan jadi yang peserta yang terindikasi COVID ini bisa mengikuti sama seperti datang langsung ke kantor wilayah. Jadi mungkin seperti itu Pak, tapi yang bersangkutan tetap dianggap sudah melaksanakan tugas sehingga bisa dihitung pembayaran gajinya sejak tanggal 4 ya Januari itu sudah bisa dibayarkan seperti itu. Nah terkait dengan yang orientasi berapa lama, ini nanti di buku panduan Pak, kalau mengikuti buku panduan yang diberikan oleh pusat itu mungkin dirasa masih kurang, silakan saja nanti di kantor wilayah menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau di pusat mungkin ya seminggu atau 2 minggu Pak Beni cukup ya. Ya sekitar 10 hari itu sudah cukup karena masing-masing nanti ada dari perwakilan dari 11 unit pusat juga yang akan mengisi kegiatan gitu ya. Itu kalau di unit pusat, tapi kalau di kantor wilayah silakan. Kalau memang merasa itu kelamaan, silakan dipadatkan waktunya, menyesuaikan saja. Tapi yang pasti pengenalan lingkungan kerja, seluruh tusi yang ada, lalu yang paling penting kode etik, ada etika dalam bekerja seperti itu bisa didapatkan semua oleh para peserta orientasi. Mungkin itu Pak Kabak sementara. Tapi nanti di buku panduannya yang akan lebih menjelaskan bagaimana proses tahapan orientasi yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Nah terkait dengan yang PI tadi Pak, ya untuk pengawasannya memang kami tidak harus dari teman-teman pusat atau teman-teman kantor wilayah yang mengawasi secara langsung. Karena kalau dibagi rayonisasi ya otomatis kewenangan untuk pengawasan sudah kita serahkan ke masing-masing UPT yang satker yang menjadi rayon yang ditunjuk. Tapi kalau Bapak ingin pengawasan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, asalkan tidak mengganggu proses pelaksanaan ujian, kami rasa itu lebih baik Pak. Artinya Bapak juga ada pengawasan atau controlling dari kantor wilayah kepada rayon-rayon yang ditunjuk. Kalau mungkin tidak memungkinkan teman-teman secara langsung mengawasi pun tidak ada masalah Pak, kalau memang terkait dengan anggaran atau terkait dengan perjalanan dinas ini sangat memberatkan, mungkin Bapak bisa menyerahkan kewenangan ini kepada teman-teman di Satker, di UPT, atau pegawai yang ditunjuk di luar dari UPT untuk mengawasi yang terdekat dari rayon yang telah ditunjuk tadi. Tapi kalau menggunakan aplikasi untuk mengawasi, ini pun tidak ada masalah, tetap nanti berita acara pelaksanaan ujian yang tanda tangan adalah dari Satker yang ditunjuk sebagai rayonisasi tersebut Pak. Mungkin itu silakan saja, intinya Bapak bisa atur proses kontrol atau monitoring atau pengawasan pelaksanaan ujian. Selanjutnya dari mana Pak Bram? Jawa Tengah ada yang ingin tanyakan, silakan. 11.30 Pak, mohon izin. Baik, terima kasih Pak Kabak. Terima kasih Pak Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada seluruh panitia pusat dan kantor wilayah yang syukur alhamdulillah ya dengan disampaikan virtual pada pagi hari ini, berarti penyelenggaraan seleksi CPNS formasi 2019 telah sukses dilaksanakan sehingga calon pegawai ya dapat bisa segera melaksanakan tugas. Suara saya kedengaran jelas? Baik, suara kedengaran jelas? Jelas Bu Kadif. Oke. Jelas. Silakan Bu. Ya, jadi ini merupakan prestasi luar biasa Pak Kabak. Terima kasih kinerjanya beserta teman-teman semua. Kami dari Kanwil Jateng akan mendapatkan tambahan tenaga sebanyak 400
406. Walaupun ini memang masih kurang, ya diharapkan tahun depan ya tetap ada pelaksanaan seleksi CPNS, apalagi di Kanwil Jateng ada 3 UPT baru di NK tahun 2021 mulai pembangunan yang merupakan amanat dari instruksi Presiden. Lalu kemudian ada lagi Satker baru Rutan Semarang, ini pun juga ada sekitar 4 ya, 4 2021 itu PT baru selesai dibangun. Itu membutuhkan tambahan pegawai, belum lagi UPT-UPT lain yang memang sudah operasional dan masih memang membutuhkan pegawai khususnya penjaga tahanan. Selanjutnya untuk hari ini ya yang disampaikan Pak Karowe dan Pak Kabak sangat jelas, yaitu pertama kami bisa dapat simpulkan para CPNS ini ya akan kita bayar gajinya itu terhitung Januari 2021 ya, sehingga nanti di SPMT akan kami tulis ya mulai melaksanakan tugasnya adalah tanggal 30 Desember ya, sejak yang bersangkutan kita panggil untuk mengikuti arahan secara virtual sehingga nanti dapat dibayarkan gaji pertamanya yaitu di bulan Januari. Lalu kemudian yang kedua, mengingat jumlah CPNS untuk Jawa Tengah 406. Nah ini terima kasih Pak Oji ya. Ada beberapa hal kendala di kami dan ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua. Lalu kemudian dan inilah yang disebut juga dengan jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan ya kan. Sehingga teman-teman CPNS yang 9 kemarin itu bermasalah bisa diselesaikan. Lalu kemudian berarti kami akan mengikuti prosedur yang dilaksanakan pada saat ujian PI. Ya, jadi nanti CPNS ini mungkin kami akan laporkan ke Pak Kakanwil karena mendatangkan 406 ke kantor wilayah sangat riskan ya karena di tengah pandemi Covid, maka kami akan sarankan untuk dibagi hadir per 6 keresidenan. Kita ada 6 keresidenan. Jadi nanti ya CPNS itu kita akan panggil sesuai dengan lokasi penempatannya per keresidenan. Misalkan formasi nanti yang akan ditempatkan di NK ini kita akan panggil di keresidenan Banyumas dan kita akan tempatkan di aula dari satker yang kami anggap paling presentatif dan aman ya, aman. Ini mungkin yang akan kita gunakan. Mengapa kita tetap ingin menghadirkan mereka berkumpul namun kita kurangi dan kita buat perkresidenan agar CPNS itu ya bisa dari awal merasakan ya bahwa mereka benar-benar sudah bertugas. Karena kalau hanya dihadirkan di rumah masing-masing secara work from home ya dikhawatirkan semangat mereka ya untuk bekerja ya dan mungkin kebanggaan dari orang tua gitu kan. Kebanggaan orang tua kok anaknya sudah dipanggil CPNS kok tetap saja di rumah. Nah, ini kita coba bangkitkan ya kan untuk sama-sama mereka hadir dan bertemu dengan rekan-rekannya dan sekaligus bisa melihat ya langsung satker kita walaupun masih dalam rangka pengarahan. Ini mungkin yang akan kita lakukan sama seperti yang dilakukan di ujian dinas. Jadi 2 hal itu Pak Oji yang bisa kami sampaikan, yaitu clear terkait dengan SPMT serta nanti kapan dimulai pembayaran. Lalu yang kedua adalah mekanisme pengarahan yang nanti kami lakukan, yaitu tetap kami panggil tapi kami menggunakan mekanisme sebagaimana yang digunakan pada PI, yaitu perkresidenan. Ya, mudah-mudahan tujuan dari pelaksanaan pengarahan ini bisa tersampaikan ya. Namun tetap kita dalam posisi menjaga dengan mengedepankan protokol kesehatan, mengurangi area titik berkumpul lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Kadif,
kami juga terima kasih banyak atas bantuan dari teman-teman panitia daerah, karena tanpa panitia daerah ya panitia pusat juga tidak bisa apa-apa karena pelaksanaan memang semua ada di panitia daerah. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia daerah yang telah membantu kelancaran proses seleksi CPNS sehingga kita pada tahapan ujungnya yaitu pembinaan CPNS yang telah kita seleksi bersama-sama. Terkait dengan SPMT betul Ibu, jadi memang kami sengaja untuk memanggil tanggal 30 Desember agar mereka juga di Januari sudah bisa dibayarkan gajinya, itu yang pertama. Karena proses ini kan sudah berlangsung sangat-sangat lama sekali. Formasi 2019 yang kita mulai bulan November, ini baru berakhir di November 2020, artinya ini mungkin dalam sejarah paling lama proses seleksi CPNS karena butuh waktu 1 tahun lebih dan sudah beda tahun anggaran berapa kali. Kalau kita panggil nanti di Januari 2021 ya mungkin ini jadi satu ini lagi buat kita karena mereka sudah dari 2019 seleksi baru dipanggil 2021. Ini makanya kita memang sengaja untuk memanggil di 2020 walaupun di akhir tahun. Kami tahu di akhir tahun ini kemungkinan juga teman-teman di kantor wilayah sudah mempersiapkan liburan panjangnya, tapi kami masih sibukkan kembali dengan pemanggilan CPNS ini ya. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi beban buat kita semua, tapi menjadi ladang pahala, mungkin itu ya Bu. Terima kasih Bu Kadif. Nah terkait dengan yang tadi mungkin alhamdulillah permasalahan yang ada di Jawa Tengah sudah selesai. Kami sudah terima surat dari Kemenpan untuk persetujuan kemarin. Jadi seperti yang tadi Ibu Kadif di awal bilang, di Jawa Tengah masih kurang walaupun paling banyak dapat formasi. Kami tambah lagi formasinya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga cepat selesai dan mereka juga bareng bisa dipanggil karena mungkin sekarang ya ininya di kami Bu ya. Karena ya yang teman-teman yang bermasalah di Jawa Tengah itu ya memang sekarang laporannya langsung ke kami, jadi ya setiap hari kami juga harus menenangkan mereka dan alhamdulillah mereka sekarang sudah ada titik terang dan segera bisa dilakukan pemberkasan karena hari ini kami juga akan ke BKN untuk membuka lagi pemberkasan bagi para CPNS yang mengundurkan diri dan penggantinya. Lalu sebelum pemberkasan mungkin kami akan sampaikan hasilnya dulu, minta dari BKN untuk diumumkan kembali sehingga kami bisa segera umumkan terkait dengan kelulusan pengumuman ketiga, jadi pengganti dan juga yang penambahan di Jawa Tengah tersebut. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan mereka juga bisa selesai mendapatkan penetapan